Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mau tanya, umpama kita mau renovasi rumah total, kita robohin semuanya, bangun dari nol lagi, tapi akhirnya kita putuskan kita bangun ruang kamar sementara sambil nungguin rumah yang direnovasi beres dikerjain. Saya tanya, kira-kira kamar yang sementara dibikin seadanya atau dibikin sempurna? Dibikin seadanya karena dipakainya sementara. Yang dipakai selama-lamanya rumah yang lagi direnovasi. Nah, jadi fakta yang bisa kita dapatkan adalah sesuatu yang sementara di dunia ini kita pakainya atau kita rapihinnya seadanya, enggak dibikin bagus-bagus banget. Sekarang kita yakin, kita paham bahwa kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhir. Lalu kok kenapa sekarang kita kehidupan dunia ini seakan-akan kita hidup abadi, jamaah? Seakan-akan kita ini hidup kekal, jamaah. Na'udzubillah min. Maka dari itu ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut, rugi. Ditanya sama Rasul, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang rugi? Fakta yang bisa kita ambil, ternyata banyak manusia yang takut bangkrut, yang takut rugi. Mungkin kita pernah melakukan hal demikian, melakukan suatu tindakan yang menjadi pertimbangan untung rugi. Bahkan ada sebuah cerita yang sangat masyhur. Ada seorang murid namanya Ali. Ali punya kebun singkong. 2 hari lagi panen. Ketika waktu panen tiba, dia ingat sama gurunya. Dia ke rumah gurunya, cinta sama gurunya sambil bawain singkong. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kamu Ali? Ya sini masuk. Guru, ini alhamdulillah kebun singkong saya panen. Ini saya bawain 2 karung guru. Gurunya senang, alhamdulillah. Ngomong sama istrinya, Umi, ini si Ali datang bawain singkong. Kira-kira entar si Ali pulang kita bawain apa ya Umi? Istrinya bilang, Bi, kan kemarin kita baru dikasih kambing sama orang Jabon. Ya udah deh itu kambing, entar si Ali pulang kita kasih si Ali. Si Ali pulang, Ali, ada kambing atuh, lu bawa dah sono pulang. Dibawa sama si Ali itu kambing, dibawa pulang, di jalan ketemu temannya si Umar. Ditanya sama si Umar, Le, dari mana kamu? Kata si Ali menjawab, dari rumah guru bawain singkong dikasih kambing. Otak dagangnya muncul, otak perdagangannya muncul. Kata si Umar dalam hati, kalau si Ali ke rumah guru bawa singkong dibawain kambing, apalagi kalau saya bawain duren. Akhirnya si Umar ke pasar Parung nyari duren yang paling bagus ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Umar, masuk sini Mar. Ini guru, tadi saya ke pasar ngelihat duren cakep-cakep banget. Saya ingat sama guru nih, saya bawain duren. Gurunya ngomong lagi sama istrinya, Mi, si Umar datang bawain duren Mi. Ntar kira-kira dia pulang kita bawain apa ya Mi? Ya Abi, kita udah nggak punya apa-apa lagi Umi. Paling yang ada singkong yang kemarin dikasih si Ali. Ya udah dah, ntar si Umar pulang kita kasih singkong. Kenapa demikian? Karena sedekah asal muasal atau latar belakang si Umar memberi karena otak berdagangan yang menjadi pertimbangan adalah untung ataupun rugi. Makanya jelas Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Siapa sih orang yang bangkrut? Nah, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak di antara kita yang ketakutan kehabisan duit. Betul atau tidak? Sehingga berbanding lurus dengan tindak kriminal yang terjadi. Mohon maaf, kasus begal meningkat,
kasus pencurian meningkat, kasus penjamretan meningkat. Kenapa? Karena takut untuk rugi, takut untuk bang. Saya katakan ngegebugin begal itu bukan solusi. Bahkan ngegebugin begal, matiin begal itu bisa memercikan api dendam yang baru. Betul atau tidak? Nah, maka ini tugas kita selaku praktisi Islam, selaku tokoh masyarakat, kita berikan pendidikan kepada umat bagaimana caranya dalam kondisi seperti ini tetap yakin dan tidak berputus asa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Akhirnya para sahabat menjawab, mereka menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirhama lahu wala mata'a, yaitu orang yang kagak punya duit dan orang yang kagak punya saldo ATM. Fakta berikutnya yang bisa kita ambil jamaah, terkadang manusia yang satu dengan yang lain saling memandang, yang menjadi pandangan adalah status sosialnya, berapa jumlah gajinya, berapa luas rumahnya, berapa luas tanahnya, dan berapa banyak saldo ATM-nya. Terkadang kita sama orang yang gedean dikit, sama orang yang berada sedikit, kita begitu sopan, kita begitu santun, kita mau negor sampai kepala nunduk nyengser ke tanah. Tapi terkadang sama orang yang kagak punya, orang yang rumahnya seadanya, kita kagak mau negor, bahkan kita bersikap acuh tak acuh. Na'udzubillah min wala mata'a. Dan ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya tabungan. Kita yang namanya hidup, bu, ibu, terkadang kita rasa gelisah kalau yang namanya kita hidup nggak punya tabungan. Makanya kita hidup berusaha, kita punya celengan, kita punya tabungan. Supaya buat apa? Supaya tatkala kita butuh bisa kita ambil. Saya tanya, kira-kira kita udah nabung belum buat kehidupan akhirat? Udah nabung atau belum? Bukan udah atau belum, tapi sedang menabung. Karena kita hadir di tempat ini, kita sedang menabung untuk kehidupan akhirat. Bu, yang namanya kehidupan dunia, sebutuh-butuhnya kita nggak punya tabungan, kita bisa minjem sama tetangga, bener apa kagak? Ya siap, yang pengalaman paling kenceng dah jawabannya ya. Tapi kalau kehidupan akhirat, kita nggak punya tabungan, boro-boro kita bisa minjem sama orang sebelah, yang sebelah juga bingung, khawatir dengan amal ibadahnya sendiri. Jadi harusnya yang lebih kita utamakan adalah tabungan akhirat. Tabungan akhirat cukup, saldo ATM banyak, hidup jadi bahagia insya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang pandemi mungkin kita punya gaji 5 juta, 4 juta, 3 juta, enak tenang hidup. Tiba-tiba corona datang, ada yang dipecat kerjaannya, ada yang dikurangin gajinya separuh, pusing akhirnya. Dan ingat, ini jangan sampai menjadikan kita turun semangat kita di dalam ibadah, apalagi membuat kita pesimis. Na'udzubillah min. Karena jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina, bukanlah kekayaan orang yang paling banyak harta kekayaannya, tapi orang yang paling kaya ghina nafs, orang yang selalu merasa cukup. Jadi mungkin sekarang kita ngelihat dompet kita rada tipisan dikit, mungkin yang berkurang bukan duitnya tapi rasa syukur kita jamaah. Kita ke mesin ATM, kita ngecek saldo tinggal dikit, mungkin yang berkurang bukan saldonya tapi rasa syukur kita. Yang tadinya kita makan pakai ikan ayam, orang sini menyebutnya ikan ayam, saya bingung, ada ayam berenang di air jadinya ikan ayam. Sekarang ada korna, kita makan amat teri, mungkin tatkala itu makanan kerasa rada enggak enak, mungkin yang berkurang bukan lauknya tapi rasa syukur kita. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Ketika Rasulullah pulang, ya Humairah, beliau selalu membiasakan memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan ya Humairah, yang artinya yang kemerah-merahan. Maka sunnah hukumnya seorang suami memanggil dengan panggilan yang baik kepada istrinya. Betul atau tidak?
Kalau istri kita hidungnya rada macung dikit, kita panggil wahai Maryam Belina. Kalau matanya rada belok dikit, kita panggil wahai Alda Risma. Jemaah yang dimuliakan Allah, tapi jangan sampai kita ledekin. Kita panggil Allah, eluh, gua. Manggil bini dengan panggilan yang kasar, istri manggil suami, Allah, eluh, gua. Ini bisa mengurangi keberkahan dalam rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kalau manggil Aisyah ya Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Cuman enggak ditambahin dengan Syifa. Syifa itu obat, Humaira merah, jadinya Obat merah. Ya. Jadi Nabi panggil istrinya ya Humaira yang kemerah-merahan. Hal laki indak ya istriku, engkau punya lauk apa hari ini? Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, sekarang saya cuma punya lauk bawang goreng doang. Kita masih untung makan ketemu sayur asem, ketemu timun, ketemu sambal, ketemu ikan teri. Nabi makan cuma pakai bawang goreng. Apa yang dikatakan Nabi? Sungguh tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini selain makan bawang goreng di samping istri tercinta. Terkadang kita suami pulang nanya lauknya nggak pas sama laki, marah lakinya. Hubungan jadi kurang romantis. Keesokan harinya Rasul kembali pulang, nanya lagi, hal laki indak ya Aisyah, engkau punya apa Aisyah? Ya Rasulullah, saya cuma punya sekarang minyak ontak doang lauknya. Bayangin Nabi makan pakai minyak ontak. Apa yang Nabi katakan? Sungguh tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini selain makan dengan minyak ontak di samping istri tercinta. Jadi pada intinya hidup ini apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kalau kita hadapi dengan rasa syukur, enak-enak aja nih hidup, senang-senang aja nih hidup, insya sampai akhirnya hari ketiga Nabi pulang, nanya lagi istrinya, bilang, ya Rasulullah, kita udah nggak punya apa-apa lagi buat dimakan. Bayangin, kita mah sesusah-susahnya kita, alhamdulillah makan mah kurang-kurang, bener apa kagak? Buktinya sampai sekarang kita masih nafas, kita masih ngirup oksigen. Ini kan dari Allah, Allah nggak minta bayar. Ini oksigen nggak kayak rumah sakit. Makanya kita harus selalu bersyukur. Akhirnya kata Nabi, ya udah dah kita puasa. Jadi dalam Islam itu boleh puasa sunnah yang dimulai pada siang hari apabila dikarenakan nggak ada yang dimakan, karena nggak ada lauk, boleh kita puasa. Kita pulang jam 11 siang ke rumah, istri kita bilang nggak ada yang dimakan, kita niatin puasa, boleh. Jelas ya, insya